terus dia itu mengeluarkan atomic blast-nya, itu kayak simbolisasi kalau adanya bom atom atau bom nuklir yang dilepaskan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki ya, karena kehancurannya mirip-mirip lah sehancur itu gitu. Halo Sobat Cinefil, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue, Patriot Ulul di Part Movies. Gimana kabar kalian minggu ini? Lagi nungguin film atau series apa? Kalau nggak salah minggu ini bakalan rilis ya Bad Boys Ride or Die, yang mungkin bisa jadi salah satu preferensi untuk film kalian tonton di minggu ini. Dan kali ini gue mau review satu film yang sebenarnya udah tayang dari tahun lalu ya, akhir tahun lalu. Rilis pertama di November awal 2023, cuma memang nggak masuk Indonesia. Dan alasan kenapa nggak masuk Indonesia ini gue jujur nggak tahu juga. Mungkin lo yang lebih tahu atau lo yang punya referensi untuk bisa tulis di kolom komentar, share your knowledge di sini. Dan film ini udah banget ya guys, tayang di Netflix, udah tayang di OTT yang bisa kita nikmati tanpa harus ke layar lebar. Tapi karena memang udah over 6 months juga, yang mana ngapain juga harus tayang di layar lebar. Walaupun ngelihat visual dari film ini ya, gue yakin sih versi layar lebar atau kalau kita nonton di layar lebar itu bakalan lebih majestic, bakalan lebih menggelegar, karena versi Netflixnya aja tuh udah oke banget lah. Maksud gue untuk versi yang ditayangkan di Netflix, yang kita tonton di Netflix itu udah oke banget lah. Apalagi kita cuma tinggal matiin lampu, kita tonton layarnya. Kalau lu ada soundbar atau sound system lu pakai, itu udah cukup membantu lah. Dan film ini dibintangi oleh Ryonosuke Kamiki, yang mana adalah Sojiro di Rurouni Kenshin ya. Terus juga ada Mune Takaoki, di sini juga alumni dari Rurouni Kenshin yaitu Sanosuke. Dan terakhir adalah Minami Hamabe ya, salah satu artis yang gua lama banget nggak pernah nonton dia sejak terakhir di Let Me Eat Your Pancreas tahun 2016, dimana waktu itu dia berduet sama Kenji ya, atau Shiroguri. Dan di sini itu dia itu kelihatan dewasa banget, udah beda banget ya. Gua nggak terlalu ngikutin sih jujur aja Minami Hamabe, karena terakhir itu memang udah cukup lama, udah hampir 8 tahunan lah. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan ceritanya. Sebenarnya film ini menceritakan tentang Koichi Shikishima, seorang pilot kamikaze Jepang yang desertir atau dia lari dari tugasnya ketika dia sebenarnya harus mengorbankan dirinya untuk menabrakkan pesawat ke kapal Amerika. Dan dia lari ke sebuah pulau, di mana pulau itu adalah pulau perbaikan pesawat Jepang bernama Pulau Odo. Dia itu bilang kalau pesawatnya ada masalah, dan kemudian pada malam harinya sebuah makhluk yang kayak monster atau kaiju, atau di sini ya kita sambut sebagai Godzilla, itu muncul. Dan di mana Shikishima ini takut untuk menembak Godzilla, padahal dia udah di pesawatnya. Terus dia sebenarnya tinggal nembak aja, cuma dia takut. Dan pada akhirnya salah satu temannya tuh, salah satu mekanik sih bisa dibilang, di sini menembak Godzilla karena dia takut Godzilla ini akan menyerang dia, yang mana akhirnya membuat Godzilla ini ngamuk dan mereka semuanya tewas lah di situ. Dan setelah event tersebut dia kembali ke Tokyo, di mana Tokyo udah hancur banget, udah hancur-hancuran, Jepang udah kalah perang. Dia mencoba menata kembali hidup. Terus dia kemudian menemukan salah satu wanita yang bisa dibilang lah yatim piatu, yang akhirnya akan jadi ceweknya Shikishima, bernama Noriko Oishi. Dan juga seorang bayi ya, yang mana bayi ini juga bayi yatim piatu juga, bernama Akiko. Dan Shikishima ini mencoba menata hidup kembali dengan jadi penyapu ranjau, salah satu orang yang tugas untuk menyapu ranjau di Jepang. Dan dia itu kembali mengencounter satu monster yang pernah meneror atau membuat trauma di masa lalunya, yaitu Godzilla. Dimana Godzilla ini pada akhirnya memporak-porandakan Jepang lagi, mendarat di Ginza. Bahkan Shikishima ini akhirnya harus sempat berpikir kehilangan Noriko ketika Godzilla ini mengeluarkan atomic blast-nya ya, yang mana itu salah satu scene yang paling memorable lah di film ini. Dan pada akhirnya masyarakat sipil, yang mana di sini itu diwakilkan oleh kaum cendekiawan ya, tim profesor atau ilmuwan, ini bersatu dengan orang-orang militer untuk gimana caranya mengalahkan Godzilla setelah kehancuran-kehancuran yang ditimbulkan terutama di Ginza. Dan menurut gue film ini sebenarnya penuh dengan simbolisasi ya. Seperti yang kita tahu, beberapa interpretasi terhadap Godzilla. Dari Godzilla ini sebenarnya adalah simbolisasi Amerika, yang mana bisa kita lihat di awal scene kalau Godzilla ini ketika datang ya ke satu pulau itu ya, Pulau Odo itu, dia itu sebenarnya nggak menyerang siapapun, tapi salah satu dari mereka menganggap Godzilla itu ancaman, yang mana dia menembak Godzilla, membuat marah Godzilla. Itu bisa kita interpretasikan sebagai Jepang yang
yang pada waktu itu di blokade embargo oleh Amerika itu merasa terancam, yang akhirnya kemudian dia menyerang Amerika dan mana membangunkan raksasa tidur tersebut, menghancurkan semuanya lah. Dan atomic blast yang dimiliki oleh Godzilla ini sebenarnya adalah simbolisasi dari senjata nuklir yang dimiliki oleh Amerika ya, dimana sebenarnya kalau kita tahu Godzilla itu karakter yang terinspirasi oleh satu insiden bernama Lucky Dragon Number 5, yaitu ketika kapal penangkap tuna Jepang ini dia itu terkena radiasi oleh satu percobaan nuklir ya di Bikini Atoll, yang mana seluruh krunya kalau nggak salah itu meninggal atau terkena radiasi parah lah. Dan ketika ada satu scene ya dimana Godzilla ini mendarat di Tokyo dan menyerang Ginza ini, terus dia itu mengeluarkan atomic blastnya, itu kayak simbolisasi kalau adanya bom atom atau bom nuklir yang dilepaskan Amerika di Hiroshima dan Nagasaki ya, karena kehancurannya mirip-mirip lah sehancur itu gitu. Dan dari segi masyarakat ya yang bisa direpresentasikan oleh karakter si Koichi Shikishima ini adalah bagaimana masyarakat Jepang itu merasa bersalah pasca perang, dan keputusan Koichi Shikishima ya untuk menolong Noriko Oishi dan juga Kiko ya, bayi yatim piatu tersebut, itu kayak simbolisasi bahwa Jepang itu emang sehancur itu pasca perang dunia, dimana banyak keluarga-keluarga yang hancur dan keluarga-keluarga ini harus di-rebuild ulang meskipun tidak dengan orang yang sama. Kemudian juga ada bersatunya ya warga sipil dan juga orang militer yang di sini untuk gimana caranya kita menghancurkan ancaman Jepang ini atau si Godzilla ini, itu kayak sebuah rekonsiliasi antara militer dan sipil ya, karena memang Jepang pada waktu itu juga salah satu negara fasis ya, negara yang dikuasai oleh militer lah. Dan ada satu scene yaitu percakapan antara prajurit tua ya dengan prajurit mudanya ini, dimana prajurit tuanya ini ngomong ke prajurit muda yang sebenarnya sedang terluka, kalau kutitipkan masa depan Jepang untukmu. Itu sebenarnya kayak simbolisasi bahwa generasi-generasi muda Jepang ini sedang terluka pasca perang, dan generasi tua ini untuk menghapus rasa bersalahnya adalah gimana mereka provide keamanan kepada generasi-generasi muda ini untuk rebuild kembali Jepang, untuk membangun kembali Jepang. Dan terakhir adalah gimana si Koichi Shikishima ini itu mengatasi post-war guilt atau rasa bersalah pasca perang, yang mana dia itu merasa pengecut karena tidak menjalankan tugasnya, dia itu kabur, yang mana dia ingin seperti menghapus kesalahan masa lalunya yang mungkin bisa dibilang ingin menuntaskan misinya tersebut, tapi oleh salah satu mekanik bernama Tachibana yang mana diperankan oleh Munetaka Aoki ya, kalian bisa tahu inilah Shinosuke di Rurouni Kenshin, dimana si Tachibana ini mengatakan bahwa lu harus tetap hidup. Padahal di Pulau Odo, Tachibana ini salah satu yang paling menyalahkan dia karena dia memang kepala mekanik di situ. Dia itu menyalahkan sekali Shikishima ini karena kawan-kawannya ini mati karena dia itu nggak berani untuk menembak Godzilla ini. Itu jadi kayak semacam simbolisasi bahwa waktu memang akan menghapus segala luka, dan yang mana lo harus tetap move on, lo harus tetap hidup, karena pada akhirnya rasa bersalah lo itu nggak akan membawa lo kemana-mana. Dan Godzilla di versinya Jepang kan memang digambarkan mostly antagonis ya, walaupun ada beberapa kali dia digambarkan ngelawan monster-monster yang lebih evil, lebih jahat, tapi di sini memang di Godzilla ini digambarkan antagonis karena memang perspektif Godzilla itu memang simbolisasi dari Amerika itu sendiri gitu loh, mantan musuh mereka di Perang Dunia Kedua. Dan jujur ya, kalau dibandingkan dengan Godzilla vs Kong yang sebenarnya sama-sama bagus, dan kedua film ini sebenarnya pun bisa berjalan bersamaan, versi Godzilla Jepang ini vibes klasik ya, vibes vintage atau retronya itu lebih dapat, lebih menyeramkan tanpa mendiskreditkan versi Amerikanya ya. Dan visual dari film Godzilla yang di sini di settingnya adalah tahun 40-an akhir ini atau pasca perang ini udah digarap oke banget menurut gue. Tone-nya oranye gimana, oranye agak kemerahan sih di film ini, dan gimana dalam perspektif Godzilla ini ya kita diperlihatkan juga gimana kecilnya manusia-manusia ini, bangunan-bangunan ini, dan kendaraan-kendaraannya ya, public transportnya lah bisa dibilang di sini itu udah oke banget. Itu kayak ngingetin kita ke nonton film-film yang setting tahun 70-an tapi lebih modern dengan CGI yang lebih baik lah. Dan terakhir untuk musik di film ini menurut gue musik yang nggak cuma terrorizing tapi juga majestic di waktu yang sama sih, nggak cuma bikin takut atau bikin dada berdetuk ya, berdegup, tapi juga bikin kita itu ngerasain kemajestikan dari Godzilla ini ya, apalagi pas Godzilla ini muncul. Memang Naoki Sato ini salah satu yang terbaik lah komposer di Jepang ini, dan dengan segala kemajestikan tersebut ya, yaitu dari storytellingnya oke, dari visual yang nggak tertandingi menurut gue, terus juga dari musik yang memang nggak cuma terrorizing tapi juga majestic. Menurut gue wajar untuk Godzilla ini dapat salah satu penghargaan
nominasikan di Oscar ya, yaitu Best Visual Effect. Dan mungkin cukup segitu aja review film ini dari gue, walaupun layar lebarnya itu nggak tayang di Indonesia, dan gue cukup yakin kalau film versi layar lebarnya itu bakalan bisa lebih majestic lagi. Tapi versi Netflix ini ya, yang walaupun nggak akan semajestic yang di versi layar lebar, tapi ya bisalah kita pasang soundbar, kita matiin lampu ya, kita tonton, kita masih bisa ngerasain kemajestikan dari film Godzilla inilah, Godzilla Minus One ini. Dan untuk film yang cuma berbudget 10 juta sampai 12 juta dolar ya kalau nggak salah, walaupun ini debatable kalau nggak salah karena masalah perpajakan yang di Jepang ya, gue juga nggak terlalu tahu. Film ini menurut gue udah menang besar karena grossnya udah sampai 100 juta dolaran lebih ya, compare to Godzilla yang versi X-Kong, Godzilla versi Amerika. Itu memang Godzilla ini secara perduitan lebih menang lah, karena sampai 10 kali lipatnya, sementara Godzilla X-Kong itu kalau nggak salah cuma 3 atau 4 kali lipatnya lah, tapi correct me if wrong ya. Dan untuk skor gue kasih nggak ragu-ragu 9/10 karena emang film ini bagus banget secara storytelling, visual, musik yang udah gue sebutin di sebelumnya. Dan kalau misalkan lu ada beda pendapat, lu ada beda opini, silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Kalau lu suka channel dan video ini, please like and subscribe. Kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye bye sobat Cinefil.